yang darurat inilah yang kemudian banyak sekali pembatasan. Ya. Tapi intinya Mas Fira, hadapin COVID ini kita tetap buatkan kita happy saja bahagia, gitu, ya. Bagi saya sekarang justru ketika saya tidak memakai masker, saya merasa ya ada sesuatu yang kurang. Betul. Berbagai pembatasan ini membuat banyak orang tidak nyaman. Ya. Tapi mudah-mudahan semua memaklumi bahwa itu salah satu jalan untuk memastikan potensi penularan itu semakin terkurangi. Kami termasuk yang sektor kritikal yang harus yang dibolehkan dan sesuai tuntutan pekerjaan kami masuk 100%. Jadi dalam kondisi seperti ini ada 3 risiko yang dihadapi oleh kita di Pol PP. Ada 3 risiko. Pertama risiko fisik, ya. Bisa aja kita yang kena anggota. Dan faktanya seperti itu. Ada yang kena. Anggota kami sudah ada yang terpapar, sudah ada yang sempat dirawat di rumah sakit, sudah ada yang diisolasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita kedatangan tamu super istimewa. Biasa saja. Iya. Kali ini kita kedatangan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Bapak Tri Budi Prayitno. Pak, kami terima kasih Bapak sudah hadir di podcast hari ini. Sama-sama. Iya. Dan semoga di apa yang kita berbincangkan nanti ini bisa kita ambil manfaat yang luar biasa, banyak informasi yang ingin ditahu oleh masyarakat. Iya betul, terkait dengan PPKM darurat yang saat ini sedang diberlakukan gitu ya. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa kegiatan ini juga sudah melalui protokol kesehatan COVID-19 di mana ya betul. Jadi kita menggunakan masker, ada jarak dan juga tadi ada hand sanitizer selalu ada gitu ya. Ya, jadi sekali lagi bahwa kegiatan ini kita juga selalu menggunakan protokol kesehatan. Pak Tri, yang ingin banyak masyarakat ingin bertanya mungkin terkait dengan PPKM ini. Apakah berbeda dengan program-program sebelumnya kalau dulu PSBB dan lain sebagainya? PPKM. Iya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Iya. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Istilah PSBB dulu. Iya. Di PPKM ini ada levelnya, Mas. Oke, ada levelnya. Ada level 1, 2, 3, 4 yang itu masuk dalam PPKM mikro. Ya, jadi mikro itu ada 1, 2, 3, 4. Mungkin secara detail masyarakat tidak banyak tahu ya, tetapi seperti itu kondisinya. Beberapa hari yang lalu kita ditetapkan daerah kabupaten kota se-NTB ditetapkan sebagai PPKM mikro ya. Iya betul. Sebelum tanggal 12 kemarin ya. Tapi sekitar hampir 10 hari yang lalu seluruh kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali itu sudah PPKM darurat. Bayangkan Bali dekat sama kita ya. Betul. Dan kita republik yang kemudian hijrah antar daerah masih berlangsung. Nah, pada waktu kita semua kabupaten kota se-NTB PPKM mikro, kita sudah mulai mengantisipasi terkait dengan PPKM daruratnya Jawa dan Bali. Ya, berbagai upaya sudah kita lakukan. Tapi berdasarkan parameter indikator yang kemudian ada yang selama ini oleh pemerintah pusat selalu memantau. Nah, beberapa hari yang lalu setelah kita keluarkan surat edaran gubernur nomor 170 ya, itu nomor 180 ya, garing 07 garing kom itu masih status PPKM mikro. Nah, kita baru tahu ternyata pada hari Jumat kemarin sudah ada instruksi Mendagri yang baru. Jadi produktif sekali ini Mendagri membuat Mendagri terkait dengan penanganan COVID. Jadi ketika kita buat SE Gubernur yang nomor 180 yang tanggal 3 Juli itu masih berdasarkan Mendagri nomor 15. Nah, dalam waktu 1 pekan itu Mas Wira muncul Mendagri nomor 16, 17, 18, 19 sampai kemudian Mendagri nomor 20. Yang kemudian ternyata menetapkan 15 kabupaten kota lainnya di Indonesia di luar Jawa Bali yang kemudian ditetapkan sebagai PPKM skalanya sudah darurat gitu. Nah, seperti itu. Ya, dengan berbagai pertimbangan dan parameter serta indikatornya. Nah, tentu berbeda kan antara
yang mikro sama yang darurat. Nah, dan kemudian segera Bapak Gubernur menindaklanjuti. Jadi kalau kemudian PPKM mikro yang pertama EC itu tanggal 3 Juli, nah kemarin tanggal 12 Juli Pak Gubernur kembali menetapkan edaran baru, sama nomornya 180 tapi garingnya garing 08 tertanggal 12 Juli, yang kembali menekankan bagaimana kabupaten kota dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan untuk yang selain Kota Mataram tetap pada ketentuan-ketentuan terkait dengan PPKM Mikro, tetapi untuk Kota Mataram itu langsung pada kondisi darurat. Nah, yang darurat inilah yang kemudian banyak sekali pembatasan. Ya. Tapi intinya Mas Fira, jangan kita panik. Yang pasti tetap satu, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Ya. Dengan kata darurat ini, apakah memang kita sangat dalam kondisi yang tidak baik begitu atau bagaimana? Memang kalau menggunakan istilah kan darurat ini sangat membuat kita under pressure tekan ya. Kalau kemudian Mas Wira punya julukan podcast ini ngobrol tanpa beban, gitu ya. Tapi dengan kata darurat sudah selesai bebannya. Ya, saya diberi tip oleh pimpinan, hadapin COVID ini kita tetap buatkan kita happy saja, bahagia. Gitu, ya. Hanya memang tadi disiplin protokol kesehatan di mana saja. Nah seperti sekarang, dulu kita tidak terbiasa pakai masker. Betul sekali. Bagi saya sekarang justru ketika saya tidak pakai masker, saya merasa ada sesuatu yang kurang. Betul. Nah, maka masker ini sekarang sebagai sebuah kebutuhan. Betul. Jadi apalah istilahnya darurat atau tertekan apa segala, ada kriteria-kriteria, parameter-parameter, ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Karena PPKM ini entah itu dia mikro level 1, 2, 3, 4 sampai dengan darurat adalah intinya pembatasan. Apa yang dibatasi? Potensi penularan. Potensi saja. Potensi penularan itu karena kita ada kontak fisik. Karena kan kita ketahui dari berbagai informasi yang disebutkan, COVID ini kan melalui droplet. Maka seperti ini kita tertahan pakai masker dan segalanya. Belum lagi mohon maaf, ini bukan menakut-nakuti. Sama-sama kita ketahui virus COVID ini kan terus bermutasi terus bermutasi sampai dengan informasinya mutasi yang terbaru yang kemudian atasnya mempunyai daya sebar lebih kuat, daya fatalitasnya juga lebih lebih kuat lagi ya. Dan dari beberapa informasi nampaknya orang terkena virus COVID varian Delta ini katanya dengan gejala yang tidak begitu nampak tiba-tiba sudah fatal pada sesak napas kemudian gagal napas. Nah ternyata dari rilis yang disampaikan oleh pimpinan sekitar 5 hari yang lalu, ternyata di NTB sudah ada kasusnya belasan. Betul. Ada 13 kalau tidak salah. Pada waktu rilis itu 13 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Kita sama sekali belum tahu seperti apa kondisinya, tetapi sudah ada masuk 13 dan faktanya dari 13 itu informasinya beberapa memang adalah orang yang domisilinya di Mataram, beberapa di antaranya orang di luar Mataram, dan beberapa di antaranya pendatang yang datang ke Mataram. Tentu ketika ini sudah darurat, potensi terjadi penularan ini harus kemudian kita perkecil, kita persempit di antara dengan pembatasan tadi. Mohon maaf kalau kemudian atasnya berbagai pembatasan ini membuat banyak orang tidak nyaman. Tapi mudah-mudahan semua memaklumi bahwa itu salah satu jalan untuk memastikan potensi penularan itu semakin terkurangi. Contoh kasus misalnya, dalam kondisi normal kita ke kantor dengan keharusan seluruh masuk sesuai ketentuan jam kerja. Nah, kalau dia kondisinya kemarin kita pada level 3, maka 50% masuk. Nah, sekarang dengan darurat ini, maka yang masuk kantor pada sektor-sektor yang non kritikal dan non kritikal tadi itu ketentuannya 75% harus dengan work from home. WFH. WFH. 25% maksimal yang lewat kerja lewat kantor. Nah seperti itu. Bahkan ada juga yang harus ditutup sama sekali, seperti itu. Nah, termasuk, mohon maaf, proses-proses pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, kemudian sesuai ketentuannya adalah melalui daring. Nah seperti itu. Nah
Mas Wira, kalau Mas Wira lihat loh, Pol PP kok masih berpakaian, kami termasuk yang sektor kritikal yang harus yang dibolehkan dan sesuai tuntutan pekerjaan kami masuk 100%. Jadi selama ini Pol PP dan teman-teman lainnya, mitra seperti TNI, Polri dan teman-teman di rumah sakit, di Dinkes yang kemudian adalah sektor-sektor esensial, kritikal, itu ya mau tidak mau karena panggilan tugas kita tetap masuk, tentunya dengan beberapa pengaturan berlanjut. Oke. Ya. Artinya memang sekarang ini Pol PP tidak hanya bisa kerja sendirian, namun juga terlebih juga masyarakat juga harus andil. Betul dalam sekali. ini, ya. Betul, Mas. Nah, andil yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah seperti apa sih kepada masyarakat ini? Ya, Mas, kalau ini perang, maka seluruh potensi yang ada harus bergerak bersama. Harus sama-sama. Harus sama-sama. Jadi katakanlah misalnya ketika kita menjelang pemberlakuan PPKM Mataram itu PPKM darurat, itu yang dimulai tanggal 12 Juli yang baru hari kemarin, yang menurut ketentuan Inmendagri itu nanti berlangsung sampai dengan tanggal 20, itu langsung para unsur pimpinan melakukan gerak cepat. Hari Ahad kemarin, hari Minggu kemarin jam 9 kita melakukan apel siaga 3 pilar. Tiga pilar. TNI, Polri dan Pemda. Pemda sini artinya ya pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Mataram. Ya. Siapa Pemda itu? Seluruh perangkat daerah terkait. Ya tentunya ada Pol PP-nya, ada BPBD-nya, ada Dinkes-nya, rumah sakitnya dan sosial, perhubungan dan seterusnya, pariwisata juga termasuk yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan PPKM ini. Jadi 3 pilar. Jadi, nah ketika 3 pilar ini sudah sinergis, siapa sih yang ditertibkan? Kita semua, katakanlah masyarakat. Kalau kemudian masyarakat tidak cukup mengambil peranan, tidak cukup berpartisipasi, percuma saja. Betul. Artinya, yuk mari kita semua betul-betul sama ini perang betul. Tapi konotasinya perang jangan kemudian membuat kita panik kan. Hadapannya Dr. Jack, hadapi dengan happy. Ya, betul, jadi ya kondisi kan bahaya. Kita tetap jadi titik temu antara aman dan produktif itu harus kita betul. Artinya apa? Ada beberapa yang kontak ke saya, Pak Kasat, kalau kemudian kami tidak bekerja, dari mana kami dapat makan? Kami lebih takut mati kelaparan daripada COVID yang kita dengar. Ya, di satu sisi memang kita harus mengakui pandemi COVID yang sudah berlangsung 2 tahun ini itu memperburukkan banyak hal. Ekonomi kita terpuruk dan kita inginkan segera untuk keluar dari sini. Salah satunya bagaimana kita menerapkan disiplin protokol kesehatan. Artinya apa, Mas? PPKM darurat ini 12 sampai 20. Tentu nanti akan ada evaluasi dalam perjalanannya. Kalau kemudian parameter indikatornya membuat kita bisa kembali turun, artinya tidak lagi darurat, maka bagus sekali. Katakanlah nanti bisa oranye, kuning, bahkan hijau. Syukur-syukur loncat langsung ke hijau. Intinya apa? Semua bergerak dan semua disiplin protokol kesehatan. Tapi kalau kemudian fakta nanti dari parameternya, indikatornya ternyata belum bisa kita keluar dari darurat, maka diperpanjang. Nah, kalau sudah diperpanjang kan kita juga yang capek. Kalau hanya diperpanjang, tapi kalau kemudian akhirnya sebarannya semakin meluas. Bayangkan Jawa, Bali, kemarin sudah ada kabupaten kota lainnya di luar Pulau Jawa sudah darurat. Ya kita khawatirnya kan seluruh wilayah. Yang sampai sekarang kita sudah cukup letih ya. Nah, sehingga yuk mari kita semua bersama-sama intinya terapkan protokol kesehatan. Dan yang inti kedua adalah vaksin. Vaksin. Betul. Saya terharu juga Mas Wira. Di awal-awal kita untuk mencari orang yang divaksin itu sangat sulit. Sulit. Bahkan kita harus jemput bola ya, itu kita cari dan sebagainya. 2 hari ini Mas Wira, anggota saya harus kemudian dimintain tolong oleh beberapa fasilitas kesehatan yang melayani vaksin karena berjubelnya. Betul. Ya. Betul sekali. Ya, kalau kata berjubel nanti salah lagi. Animo masyarakat untuk ingin segera divaksin begitu tinggi sekarang. Ya. Bahkan kabarnya tadi pagi kami mendapat kabar di Rumah Sakit Provinsi harus antri yang panjang. Daftarnya habis subuh, dapatnya siang kan? Seperti itu kondisinya. Bahkan saya kemarin ada yang sudah daftar kemarin untuk dapat hari ini. Karena pertama memang kuota vaksin kita memang harus kita berjuang untuk mendapatkan. Perhitungannya bagaimana, Mas? Provinsi NTB jumlah penduduknya 5,3 juta.
Kalau kita ambil herd immunity yang harus minimal 70%, maka diperkirakan 3,7 juta jiwa penduduk NTB yang harus divaksin untuk mencapai herd immunity 70%. Sepekan yang lalu kita belum lagi mencapai 15%. Belum sampai 15. Belum sampai ya. Sepekan yang lalu ya. Mudah-mudahan dengan gerakan terus serbu vaksin dan segalanya, bahkan 2 hari yang lalu Rumah Sakit Umum Provinsi bisa 1.250 satu hari. Sehari 1.000 lebih ya. 1.000 lebih. Nah, ini yang kemudian teman-teman dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan tentunya dengan akses-akses yang diberikan dan diperjuangkan oleh pimpinan daerah, berupaya untuk mendapatkan vaksin dari pemerintah pusat. Karena kan sekarang ini masih pusat ya kita dapat vaksinnya. Ya, mudah-mudahan kalau 3,7 juta jiwa kali 2 kali dosis, berarti harus kita dapat 7,5 juta dosis vaksinnya. Seperti itu. Mohon maaf saya belum punya data sudah berapa ya, tetapi tadi dari sebarannya, cakupannya sekitar 15%. Nah, untuk menuju 70% batas aman, maka kan butuh lagi berapa? 55 lagi. 55% lah. Betul. Jadi sebenarnya dengan angka sekarang ini animo masyarakat yang cukup baik untuk mau vaksin ini sangat baik gitu. Sangat bagus dan sekarang kerja kami di pemerintah bagaimana mendapatkan vaksin. Mendapatkannya. Jadi ini sinergi yang baik gitu. Jadi alhamdulillah. Kalau kemarin susah cari orang yang mau vaksin gitu. Sekarang kita sempat kesusahan gitu. Nah, yang banyak beredar yang membuat menjadi ini semakin membias, semakin rancu itu di media sosial. Yang dalam kata lain muncul tiba-tiba banyak ahli corona katanya. Wah, corona begini, begini. Bijaksananya nih bagaimana? Sampai beberapa hari ini kita dikejutkan ada yang katanya seorang dokter yang wah enggak percaya corona dan sebagainya. Ini kan dari pemerintah semua sudah capek-capek bekerja, ada orang-orang yang tiba-tiba ahli corona yang katanya ahli corona tiba-tiba membuyarkan pekerjaan ini gitu. Bagaimana bijaksananya masyarakat menerima segala sesuatu informasi itu? Baik, dari secara saya pribadi, saya sangat menyayangkan di setiap tragedi, di setiap kebencanaan yang ada ya, baik itu bencana yang sifatnya alam maupun non alam. Saya sebelumnya juga pernah mengalami tugas di Dinas Kominfotek yang saat itulah sedang terjadi bencana alam gempa kita. Jadi setiap ada bencana itu kita tidak saja menghadapi bagaimana penanganan bencana, tapi juga menangani hoax itu. Bagaimana kemudian kita juga berperang dengan orang-orang yang tanda petik kurang bertanggung jawab, tidak punya hati nurani di tengah kebencanaan, justru menambah bencana secara psikis. Ya. Jadi isu-isu, info-info yang diberikan itu justru membuat orang saya tadi antara percaya dan tidak. Belum lagi kemudian ada yang sifatnya provokasi dan seterusnya. Dan kita juga sudah lihat juga bagaimana teman-teman dari aparat keamanan, dari tim cyber juga terus bergerak untuk kemudian mendapatkan orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab, dan pasti itu ada sanksi hukum yang mereka harus hadapi ada undang-undang ITE dan seterusnya. Kita sama-sama dengar beberapa di antara yang kemarin sempat membuat hoax, sempat memberikan atau mencuit atau katakanlah mempublikasi berita-berita yang tidak benar, itu dalam proses ya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama punya sikap check and recheck ya. Ketika ada hal-hal yang kemudian atasnya kita sanksikan kebenarannya, jangan ikut menyebar. Ya minimal ketika ada sesuatu yang kita sanksikan, berhentilah di HP kita, jangan kemudian kita ikut share kemudian ya. Kadang orang kan saring sebelum share kan gitu. Kalau kita di agama maka cek lagi ya. Tabayun katanya seperti itu. Tapi memang apakah semua masyarakat punya kesempatan untuk ngecek, itu jadi masalah. Maka memang teman-teman dari Dinas Kominfo, institusi-institusi sebagai juru bicara itu juga harus cepat bergerak, dan itu sudah kita lakukan ya. Tetapi lagi-lagi kecepatan, belum lagi satu berita baik itu tersebar ke seluruh orang, 7, 10, ratusan berita buruk juga sudah menyerang. Jadi di sini memang kita sangat menyayangkan, apalagi tadi Mas sebut ada dari antara oknum itu berprofesi sebagai katakanlah kesehatan dan seterusnya. Ini juga sesuatu yang memang menjadi atensi dan tentunya sudah dilakukan penanganan secara tertentu oleh aparat yang terkait. Salah satu kita masih bicara tentang media sosial juga, Pak Kasar. Di NTB kita belum pernah dengar memang, belum pernah dengar berita-berita yang aneh terkait dengan
Kesatuan Pol PP Iya. di beberapa daerah yang masih dalam tanda kutip simpang siur sebenarnya. Nah ini ada yang katanya wah Pol PP-nya kok nggak ada hati, main angkut aja atau ada segala macamnya. Nah kalau dari anggota Bapak sendiri bagaimana di daerah? Karena sejauh ini kita tidak pernah dengar memang di NTB, Mataram dan sebagainya ada hal-hal seperti itu. Nah kalau menyiapkan anggota sendiri bagaimana? Ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti yang tadi disinyalir oleh Mas Wira kejadian. Jadi saya hampir setiap hari, setiap saat ketika bertemu dengan anggota dan itu saya selalu lakukan setiap apel pagi maupun di apel-apel penugasan. Ingat, tetap simpatik, tetap humanis, ya persuasif, meskipun juga harus tegas secara terukur. Seperti itu. Jadi itu yang saya bekali dan ya itu juga saya sampaikan kepada teman-teman Kasat Pol PP Kabupaten Kota ya. Berbagai peristiwa yang terjadi di luar juga sempat kita ketahui, sempat kita bahas. Ya, saya melihat inilah tantangan yang dihadapi ya. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman dalam kondisi seperti ini ada 3 risiko yang dihadapi oleh kita di Pol PP. Ada 3 risiko. Pertama risiko fisik, ya. Bisa aja kita yang kena anggota. Dan faktanya seperti itu. Ada yang kena. Anggota kami sudah ada yang terpapar, sudah ada yang sempat dirawat di rumah sakit, sudah ada yang diisolasi. Hari ini sudah ada 4 hari ada salah satu anggota yang sudah terpapar positif. Tapi sebelumnya alhamdulillah sudah sembuh. Itu dia. Alhamdulillah. Risiko fisik lainnya ya mohon maaf. Ketika kita melakukan kegiatan penegakan disiplin tidak menutup kemungkinan dan sudah pernah terjadi mereka tidak menerima mau melakukan kekerasan dari tangan kosong sampai dengan senjata tajam. Itu ada ya ada, tapi kemudian kan tentu maaf ini harus saya buka karena betul. Tapi itu tidak kita publikasi walaupun kami punya videonya ya karena saya pikir situasi kayak gini memang tadi resiko yang dihadapi oleh Pol PP seperti itu resiko pertama. Resiko kedua adalah resiko hukum. Iya. Artinya apa? Kalau kemudian yang kita tegakkan itu orang yang paham hukum, itu bukan kemudian bisa mendukung. Ada oknum-oknum yang kemudian atasnya komplain dan bahkan mengancam untuk menggugat dan seterusnya dan seterusnya. Ada ya. Kita juga secara ya katakanlah berupaya untuk menjelaskan dan seterusnya. Risiko 3 adalah risiko sosial. Mohon maaf Mas, namanya dibully itu sudah sering. Betul. Bagaimana masyarakat misalnya merasa tidak nyaman ketika mereka sedang duduk ngopi-ngopi di kafe dan seterusnya. Terus kami datang, kami melihat ada potensi yang tidak produk kesehatan dan segalanya atau sedang naik mobil dengan jumlah yang kami harus stop, kami harus periksa. Itu kan risiko sosial yang akhirnya mereka Pol PP kurang kerjaan dan seterusnya. Itu ya. Ketika suasana aman, tertib, terkendali, biasanya Pol PP tidak dilihat ya. Padahal sudah bekerja, tapi kalau ketika ada 1-2 kejadian ya ada. Termasuk ketika misalnya dalam SOP kami melakukan penegakan, ya tentu dari suasana, dari aksen suara yang relatif halus sampai kemudian ketika ada oknum misalnya yang diberi sekali teguran tidak bisa malah mungkin ngeyel ya bahasanya gitu, kita beritahu kedua masih ngeyel ya kemudian sampai pada misalnya meninggi suara kita supaya didengar, itu langsung responnya Pol PP mengintimidasi. Kadang bisa jadi foto-foto yang beredar atau video dipotong mungkin gitu ya. Pernah kami mengalami itu. Pernah ada juga. Pernah. Jadi seperti saya sampaikan kepada teman-teman, sabar. Inilah resiko yang dihadapi. Iya betul. Mereka yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita, masyarakat kita. Kalau kita coba jelaskan dengan sebaik-baiknya, sabar. Inilah. Nah seperti itulah kondisinya. Jadi ya mudah-mudahan warga masyarakat atau masyarakat yang kemudian pada saat kami nanti turun atau sudah turun kemarin dengan teman-teman dari TNI, Polri dan jajaran lainnya, itu semata-mata tadi untuk memastikan potensi penebaran, potensi tertularnya itu semakin kecil ya. Tidak kemudian kami mengada-ngada karena misalnya jam malam sampai dengan jam 20 ya jelas lah itu kan harus tutup semua. Ya kami tentu mengawali dengan mari Pak, ini sudah lewat jamnya, mohon seperti itu. Selalu itu kita kedepankan. Tapi kalau kemudian atasnya, oh ya Pak kami tutup, ya gelagatnya sepertinya menutup. Ya kami tinggal
Tapi ke tim kami balik lagi. Buka Ternyata lagi. masih buka lagi. Nah, sebenarnya mudah-mudahan Iya, betul. mudah-mudahan tidak terulang. Dan Betul. alhamdulillah Mas Wira, Ya. semalam saya turun, katakanlah disiplin itu sudah mulai tumbuh. Ya. Betul. Ya. Ya. 2 malam minggu kemarin cukup ramai, Ya. tapi kita turun, alhamdulillah mau mengerti masyarakat ya. Semata-mata tadi untuk memastikan potensi penularan semakin kecil. Iya. Supaya kita tidak berkepanjangan Betul. dan kemudian bisa menuju zona hijau. Kalau sudah zona hijau, seluruh aktivitas relatif bisa kita Seperti lakukan biasa ya. lagi Ya, gitu ya. mungkin tidak seperti biasa dulu normal ya, karena kan tatanan hidup baru ya, Iya, betul. normal baru, normal baru kan harus dengan protokol kesehatan. Artinya setidak-tidaknya konsep aman dan produktif itu bisa berjalan dengan nyaman. Betul. Aman dalam pengertian disiplin protokol kesehatan dilakukan, produktif masyarakat bisa beraktivitas yang itu berarti menghasilkan ekonomi untuk dia, seperti itu kan. Karena masyarakat kan, Pak, kami juga mati kalau kemudian tidak punya uang, tidak punya pendapatan seterusnya, seperti itu. Sederhananya Pak Kasat, Ya. apa yang boleh dan apa tidak boleh di PPKM darurat ini? Di berbagai informasi yang sudah disebar oleh pemerintah ya, baik pemerintah provinsi, pemerintah Kota Mataram, dengan berbagai infografis, termasuk juga mobil calling kami ya, Iya. TNI Polri juga seperti turun dan segalanya. Ada beberapa ya, di antaranya tadi saya sudah sebut kegiatan belajar mengajar Itu tidak ada ya. bukan tidak ada, tapi dilakukan dilakukan secara daring ya. Atau online gitu ya. Pasar masih dimungkinkan sepanjang kapasitasnya, Oh gitu. tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Wajib masker, cuci tangan ya, gitu. seperti itu. Oke. Nah, perlu sekali mandor pasar memastikan itu ya. Tetapi yang sering menjadi pencapaian yang paling utama di PPKM darurat adalah terkait dengan orang biasanya nyebutnya jam malam. Jam malam. Ya kami sebutnya adalah batas aktivitas kegiatan masyarakat sampai dengan pukul 20.00. Jam 8 malam. Ya, 8 seluruh aktivitas masyarakat, kemudian atasnya tidak boleh di luar rumah. Ya. Tetapi dimungkinkan untuk hal-hal apa? Misalnya apotek dan toko obat masih dimungkinkan buka sampai dengan 24 jam. Apotek masih boleh Ya, ya. ya, Oke. seperti itu. Artinya kalau kita misalnya darurat cari Ya, obat ya. masih bisa gitu ya. Tentunya ketika misalnya ya. Mas Wira pergi jam 10, Ya. kebetulan ketemu anggota saya atau Ya. teman TNI Polri yang sedang bertugas, kemudian ditegur, Pak, Mas Wira, siapa Anda? Wira, Ya. sebut KTP. Ada keperluan apa? Oh, saya mau beli obat. Iya. Kadang-kadang masyarakat kita belum ditanya sudah bahasa sasaknya rengas Pak. udah duluan gitu. Iya. Belum ditanya sudah Ya. ngomel duluan. Ya. Kadang-kadang begitu. Ya. Pak. Artinya ini tidak mengada-ngada, Betul. istilahnya menghadapi dengan santai saja, santai dalam pengertian ya disampaikan apa keperluannya ketika harus keluar rumah dalam keperluan yang mendesak. Oke. Ya. Jadi apotek masih dimungkinkan. Untuk yang sifatnya rumah makan dan seterusnya tidak boleh makan di Walaupun siang hari. ya, artinya dia harus take away. Take away ya. Iya, jadi dibungkus lah Iya, bahasa dibungkus. bungkus. Iya, betul. Jadi kalaupun misalnya ada antrean ya, pihak pengelola ya harus menyampaikan tolong antri dan seterusnya. Betul. Jadi kalau lihat seperti itu, apakah kemudian harus seluruh titik-titik itu dijaga anggota aparat? Ya tentu jumlah aparat sangat terbatas. Betul. Maka dari itu kita membutuhkan seluruh pihak untuk berkontribusi. Termasuk Ya. juga memang masyarakat kita Iya, harus bijaksana. Jadi betul. ketika misalnya kita sebagai masyarakat Iya. melihat ada kerumunan dan sebagainya, Iya. kita menghindari saja. Betul. Nah, Kita menghindari diri gitu. ada yang mengatakan, Pak, kalau ada kerumunan apakah saya boleh mengingatkan? Syukur kalau Anda pertama mau mengingatkan, dan syukur kalau Anda punya keberanian untuk mengingatkan. Iya. Nanti kalau Mas Betul, misalnya betul. kerumunan, Mas ngingetin. Iya. Kalau kemudian semua nerima, Iya betul. kalau kemudian ada yang kan itu juga harus. Jadi Iya. maka yang bagus kayak tadi Mas, dari pribadi sendiri, wah ada kerumunan kan, Iya. ada yang 3M, 4M, 5M, 6M. Salah satu M-nya kan menghindari Kerumunan. Jadi lebih bijaksananya memang dari kita sendiri juga. Persis sekali. Ketika misalnya kalau memang tidak perlu ke pasar, contohnya Iya. misalnya Kan ada online. ada online Iya. bisa belajar, karena lebih Wih, mudah sekarang. Gitu. Bayangkan kalau seluruh warga Mataram, NTB seperti Mas Wira, maka Dan sebenarnya kalau kita sama-sama bisa menjalankan ini baik, Pak, Iya, iya. akan lebih cepat proses ini gitu. Betul sekali. Kalau kita semakin ngeyel, semakin Iya. aneh-aneh,
bisa jadi lebih diperketat lagi nanti dan kita akan sama-sama susah gitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi dalam durasi 12 Juli sampai 20 Juli nanti ada evaluasi. Kalau ternyata kemudian masalah, maaf, protokol kesehatannya ternyata amburadul. Dalam data 5 pekan yang lalu untuk NTB kedisiplinan dalam penggunaan masker 79,82%. Artinya bagus atau masih kurang? Itu masih kurang. Masih sangat kurang. Masih kurang. Jadi ada 20. Jadi di atas 80 itu relatif lumayan. Ini kita berarti kan di bawah 80. Iya betul. 79,9 sedikit. Iya. Artinya masih ditemui orang yang kemudian tidak disiplin masker. Nah, ini kan suatu juga yang harus menjadi PR. Ya, dari petugas PR saya sama teman-teman untuk memastikan disiplin. Tapi kalau kemudian masyarakatnya tetap enggan dengan tadi ngeyel, Pak Kasat, kalau saya pakai masker saya susah napas. Iya, mungkin belum terbiasa saja. Nah, itu dia. Bahkan Pak Kasat ini double lagi. Saya karena mohon maaf, saya yang setiap hari harus berhubungan dengan publik yang kemudian saya tidak tahu seperti apa, ya harus juga antisipasi ya. Ketika saya baca, saya tanya teman yang medis, oh ya Mas Id, kalau bisa upayakan double ya, saya pakai double. Kalau masalah napas susah ya, tapi sekali kan ketika sepi tidak ada orang, misalnya saya di ruang kerja ya saya buka, saya tarik napas, ambil minyak kayu putih, saya hirup dan sebagainya. Harus ada tadi pola-pola hidup baru ya yang untuk menyesuaikan dengan kondisi, karena kan sama-sama kita ketahui virus COVID tidak akan hilang. Artinya apa? Maka kita harus hidup berdamai dengan COVID ini dengan cara apa? Dengan cara-cara yang kemudian supaya kita tidak terpapar ya. Karena kan tadi kita harus vaksin. Orang yang divaksin menurut teori, menurut penelitian, maka dia bisa mengurangi potensi penularan sampai dengan 80%. 80%. Ya, maka yuk mari kita vaksin. Kan vaksin tidak bisa diwakili. Iya, betul. Sehingga harus diri sendiri yang divaksin. Seperti itu. Dan seterusnya. Di bagian terakhir kita, saya boleh tanya terkait gini. Kalau dari Pak Kalsa sendiri, secara pribadi, kalau di rumah, nah itu bagaimana penerapan dengan anggota keluarga? Kan Bapak ini agak riskan orangnya yang bisa terpapar. Apakah ada protokol sendiri di rumah? Saya malu sebelum menceritakan ini Mas Wira. Saya itu istri saya termasuk sangat ketat. Jadi kalau saya pulang, saya sering diminta masuk itu lewat pintu samping. Di situ saya masuk sembarang, masuk ke ruang halaman belakang. Di situ saya sudah disiapin ember isi air, disuruh langsung buka baju dan mandi di sana di luar. Tapi itu salah satu cara terbaik. Saya pikir saya harus antisipasi untuk menyelamatkan keluarga saya yang saya setiap hari, dan terus terang meteran air itu banyak dia. Karena saya mandinya jadi lebih sering ya. Ya, misalnya saya ini pulang nanti sore mandi. Terus nanti malam saya keluar ya, operasi gabungan malam. Pulang jam 11 atau setengah 12 ya harus bersih-bersih. Ya, mandi lagi saya. Mandi lagi. Kalau saya pribadi, ini cerita pribadi, sama mungkin juga Pak. Saya berpikir karena saya juga sering di luar rumah, kasihan kalau anak istri saya masih kecil bisa terpapar. Jadi sebelum masuk rumah setidak-tidaknya cuci tangan atau bersih-bersih di luar rumah begitu dengan sabun. Nah, bagi saya itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, dan mungkin juga masyarakat bisa melakukan hal yang sama atas kesadaran pribadi. Betul. Saya misalnya juga di saya hand sanitizer saya selalu bawa. Wajib bawa. Ya, wajib bawa. Ini satu. Biasanya ada minyak kayu putih. Betul. Satu lagi cadangan masker. Ya, karena kan menurut informasi 4 jam sampai 6 jam itu harus ganti ya. Saya harus ikutin karena saya pikir kalau tidak kita yang mendisiplin diri siapa lagi? Betul. Saya syukur saya ketemu Mas Wira yang tadi mau cerita sangat disiplin prokes. Kalau kemudian Mas Wira ternyata orang yang habis prokes. Iya betul. Siapa tahu. Betul. Terus kan nanti sepulang dari sini saya harus semprot. Betul. Artinya tetap kita harus waspada dengan siapapun kita dan dimanapun kita gitu Pak ya. Ya, istilahnya tidak panik tadi, tetapi waspada itu ya. Gitu ya. Kadang orang paranoid sekali. Bukan paranoid tapi waspada. Siapa tahu kan sekarang mohon maaf yang kita ketahui varian Delta ini pertama orang terpapar Delta tidak menunjukkan gejala. Seperti ini ya, seperti ODG. Iya, orang OTG, orang tanpa gejala. Kemudian tiba-tiba fatal, dia sesak napas,
terus kemudian gagal napas. Betul. Itu dia. Dari beberapa yang kemarin meninggal dengan waktu perawatan yang sangat cepat, masih diduga ya, karena tentu ada fungsi lebih lanjut. Teman-teman dokter menduga bisa jadi itu. Iya. Ya, walaupun memang bisa sembuh. Jadi mohon maaf Mas, kalau kemudian masyarakat melihat di publikasi-publikasi di press release terakhir ini kan angka paparan positif kita kan banyak nih, ratusan. Kemarin 119 ya. Sebelumnya juga 100 sekian. Gini cara ngomong, jangan lihat kok banyak kan. Ketika dia banyak paparan positif baru, itu artinya apa? Tim bekerja. Apa tim bekerja? Dia tracing atas orang-orang tracing. Yang penting adalah jangan sampai orang terpapar baru itu, yang positif baru itu kemudian fatal. Maka dengan ditahu dia positif, syukur dia tanpa gejala. Tapi kalau kemudian dia bergejala ringan, maka langsung dilakukan perawatan. Kita sudah ada rumah sakit umum. Rumah sakit darurat juga sudah ada. Tadi kembali oleh teman-teman terkait memeriksa fasilitas pemerintah yang juga dipersiapkan ya ketika nanti ada outbreak dan segalanya. Artinya antisipasi itu sudah dioptimalkan oleh teman-teman. Ada penambahan rumah sakit darurat, misalnya setelah asrama haji, ada kita punya lokal asrama di BPSDM ya, Badan Diklat gitu. Dan beberapa fasilitas lainnya juga sedang disiapkan, termasuk beberapa hotel. Ini seperti itu. Karena apa? Kalau orang sudah bergejala, sebaiknya memang dirawat di rumah sakit darurat. Tapi kalau kemudian dia masih tanpa gejala, ya mudah-mudahan dia cukup punya kemampuan untuk isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari tenaga kesehatan. Betul. Artinya begini, terutama bagi masyarakat yang tidak percaya, wah nggak ada COVID dan lain sebagainya, jangan sampai ketika sudah nggak bisa napas, benar COVID ini begitu Mbak ya. Ya izin Mas Wira, biasanya memang yang seperti itu yang belum pernah mengalami kedukaan keluarga dekatnya terpapar. Betul sekali. Biasanya seperti itu. Jadi masih ngampahan ya bahasa sini, masih menyepelekan. Tapi kalau kemudian katanya kan guru adalah pengalaman yang terbaik, tapi jangan sampai baru percaya itu ada ketika orang-orang terdekatnya kemudian terpapar ya, jangan sampai seperti itu. Ini omongan saya juga menjadi sebenarnya tidak nyaman. Saya punya paman 2 wafat. Ya kalau wafat itu pasti karena sudah ada kontrak dengan sang halik ya, tapi jalannya itu melalui seperti itu. Sama saya pribadi bisa dikatakan bapak mertua itu meninggal karena COVID, padahal tapi bukan di NTB, kebetulan keluarga banyak di Kalimantan Selatan. Saya sedikit cerita, keluarga kami keluarga kesehatan lah, dokter, minimal perawat lah semua. Ada yang dokter muda, bahkan ibu mertua yang perempuan lama jadi kepala dinas kesehatan. Dan yang lakinya meninggal karena COVID, betul-betul karena COVID, karena sebelumnya kita sempat berinteraksi by telepon dan sebagainya, dan memang karena COVID dan setelah itu pun saya pribadi langsung semakin mengetatkan diri lah seperti itu gitu ya. Tidak mungkin ini konspirasi, tidak mungkin ini sesuatu hoax. Kalau kemudian ini sudah menjadi pandemi yang sifatnya global, betul sekali. Ya, seperti itu. Dan tidak bisa kita tidak mungkin, koreksi saya kalau saya salah Pak Kasat. Tidak bisa kita membandingkan dengan negara lain, Singapura atau Eropa dengan Indonesia. Baik, kalau pembandingan itu Mas misalnya, kemarin kita nonton sepak bola Piala Eropa, kan begitu leluasannya yang nonton. Tapi tahukah kita bahwa ternyata di negara mereka yang sudah divaksin itu tadi sudah mencapai angka herd immunity yang sudah di atas 70%. Sedangkan kita nih masih tadi main di belasan. Tidak mungkin kita bisa seperti itu. Jadi kalau kemudian narasi atau fakta-fakta di luar yang kemudian dibandingkan dengan di kita itu supaya setara, ya tidak bisa. Katakan misalnya Amerika kemarin sudah boleh membuka masker, ya dia tadi vaksinasinya sudah clear, kita kan belum. Seperti jadi tentu pemerintah memastikan kan tadi hukum tertinggi bagaimana keselamatan warga negara, dan itu terus diupayakan secara optimal terkait dengan pembatasan. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk segera menyempitkan, bahkan kalau bisa memutus potensi penyebaran. Terakhir Pak Kasat, apa yang ingin Bapak sampaikan ke publik terkait dengan perbincangan kita hari ini? Ya, pertama saya mohon maaf kalau kemudian ada beberapa warga yang dalam waktu minggu lalu misalnya sudah membuat surat izin rekomendasi untuk menggelar berbagai kegiatan yang menghimpun banyak massa. Contoh misalnya resepsi perkawinan. Kemarin sudah ada beberapa yang mengirimkan undangan yang kemudian ternyata
jadwal resepsi perkawinan putra putrinya itu dalam durasi ini PPKM darurat. Ya. Akad nikah monggo silahkan digelar dengan berbagai pembatasan, tentunya pembatasan itu dengan jumlah, perusahaan dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya resepsi tentu menghadirkan banyak orang, tentu sulit untuk menghindari protokol kesehatan secara ketat. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita itu bisa monggo silakan akad nikahnya tetap berlangsung, resepsinya mudah-mudahan di reschedule. Kemudian mohon maaf kalau kemudian jam malam yang pukul 20 itu menyebabkan sebagian warga kita, masyarakat kita, teman-teman saudara kita yang punya usaha-usaha memang di waktu malam. Ini sebuah ketentuan yang sama-sama tentunya tidak kita inginkan, tapi semata-mata inilah untuk membatasi tadi potensi penularan. Ya. Kemudian ketiga, mudah-mudahan di lapangan kita bisa saling menghargai. Ya terus terang kami bukan mengeluh lelah, letih tidak. Kapanpun kami terus bertugas. Covid ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, ini masuk tahun kedua. Terus kami bertugas melakukan penegakan. Sekarang tambah lagi ada PPKM darurat. Itu energi yang kemudian memang kita keluarkan dengan upaya ekstra. Yang mudah-mudahan ada saling menghargai. Kalau di lapangan ada sesuatu, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Ya, sekali lagi, mari bersama-sama kita bersinergi, aparat, petugas, kemudian masyarakat, sama-sama kita patuh dan tegakkan berbagai ketentuan yang terkait dengan protokol kesehatan dan berbagai ketentuan terkait dengan PPKM darurat, sehingga pada saatnya nanti kita segera keluar dari kondisi ini. Baik, luar biasa ya. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Kasar, sama-sama Mas Fira, sudah hadir di podcast. Ini sangat luar biasa dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa betul-betul kita jalankan sama-sama dengan baik. Amin. Dan tetap semangat Pak ya. Terus semangat ya. Dan baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di Viral Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.